gitu ya. Kare, Sekar, apa kabar Kar? Iya Pak, sehat Pak. Kamu masih kerja di mana sekarang? Udah mulai itu belum? Apa? PR itu? Oh, belum Pak, tanggal 12 nanti. Oh, masih lama ya. Mana yang lain? Halo, Rof? Rof, Ya, Pak. bangun tidur, Rof. Enggak ya. Mana rilisnya, Rof? Oh iya, lupa. Sehat nggak, Rof, di sana, Rof? Belum, Pak. Hah? Sehat di sana? Sehat. Gimana? Sehat? Sehat. Mana yang lainnya nih? Cuma 4 orang. Ya, oke. Kita mulai aja ya. Sambil menunggu yang lain, teman-teman, Mas Rofi, Mas Gandung, Mas Rofi, Mbak Rofi, Mas Gandung, Mbak Sekar, sama Mas Rival, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, hari ini tidak banyak sih yang ingin saya katakan ke teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan lebih banyak prakteknya melalui e-learning. Pertemuan ketiga ini saya coba pakai Zoom lagi karena jujur kebetulan saya pingin lihat teman-teman, jadi tolong semua kamera dihidupin aja apapun kegiatan teman-teman. Jadi kameranya dihidupin, nggak akan saya apa-apain, cuman pingin lihat teman-teman aja. Ya, Sekar sama Rival tolong dihidupin, Cindy. Ya Pak, sebentar Pak. Oke teman-teman, kita mulai kuliah pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam hati saja masing-masing saya hantarkan, berdoa dipersilahkan. Amin. Ya, semoga teman-teman semua tetap sehat dan bahagia. Jadi, teman-teman, yang harus kalian sadari bahwa di mata kuliah PR yang Bapak ampu ke teman-teman, itu ada 2 di semester ini, yaitu cyber PR dan juga penulisan PR. Jadi, teman-teman jangan bingung, atau apalagi, kok kayaknya materinya mirip-mirip ya? Iya, emang mirip-mirip karena salah satu dan salah duanya itu bersinggungan. Kita coba share materi pada pagi hari ini yang tadi saya buat. Inilah dia. Duh, salah, malah WhatsApp. Bentar, mana sih? Oke, sorry, salah. Sip. Ya. Oke, teman-teman. Jadi, saya yakin di teman-teman itu yang kali ini ada di saya itu sekarang tanggal berapa ya? 2020 ya. Jadi di teman-teman sekarang itu kalau menulis itu gimana gitu ya. Gini teman-teman, di penulisan public relation itu yang saya minta dari teman-teman adalah bagaimana teman-teman itu tidak hanya bisa menulis, tapi juga pandai menulis.
Makanya ditanamkan dalam diri kalian bahwa semua orang itu bisa menulis. Baik menulis untuk diary, catatan untuk diri sendiri, jurnal, dan sebagainya, atau menulis sebuah informasi yang disampaikan kepada khalayak. Nah, kemarin sudah saya singgung di pertemuan yang lalu, bahwasannya pertemuan yang lalu saya bilang, kalau mau nulis harus banyak yang dibaca. Ketika tidak ada yang dibaca, maka tidak dapat menulis. Jadi, kemampuan menulis itu bukan given, bukan bakat. Bakat memang penting gitu loh. Tapi nggak memadai untuk mengantar jadi seorang penulis. Nah, di penulisan PR ini, kalian dituntut untuk bisa menulis. Gitu loh. Kemarin kalau nggak salah tugasnya sudah menulis tentang rilis ya. Makanya, teman-teman, kenapa saya memilihkan rilis, contoh rilis terus kalian rewriting lagi, dan sebagainya, itu karena untuk teman-teman menguasai topik yang harus ditulis. Jadi, penguasaan topik ini biasanya tuh harus banyak yang dibaca referensinya, atau kalian berselancar di internet, atau justru malah mengikuti seminar, diskusi dengan kolega, terus bertanya kepada sumber yang kompeten. Nah, kalian tahu Najwa Shihab itu lulusannya hubungan internasional kalau nggak salah. Pokoknya bukan komunikasi. Dia ilmu politik, tapi dia sekarang menjadi seorang jurnalis. Kenapa? Karena dia mencintai profesi jurnalis itu. Makanya sekarang dia jadi influencer dan juga top of mind-nya jurnalis di Indonesia. Nah, dia tidak memakai bakat, tapi dia tekun mempelajari itu. Itu ya. Nah, salah satu syarat utamanya teman-teman harus menguasai topik. Topik yang kalian kuasai ini yang sangat penting untuk teman-teman bisa menjustifikasi bahwa tulisan teman-teman itu adalah tulisan yang benar-benar penguasaan topiknya bagus. Lalu selanjutnya adalah kalau di sini saya sudah bisa mengatakan bahwa teman-teman kalau misalnya nanti dilihat lagi tulisan teman-teman yang kemarin di e-learning, salah satu yang paling mengena adalah bagaimana teman-teman menguasai cara penyajian tulisan. Nah, jadi cara penyajian tulisan, kemudian pengetahuan dalam pemilihan struktur tulisan yang tepat itu penting. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman harus tahu bahwa ketika menyampaikan pesan, how to communicate with people, informasi, pesan disampaikan itu ada caranya. Sederhananya begini, kalau kalian ingin menyampaikan pesan ke dosen, itu dengan WhatsApp, misalkan menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, saya Rival, Pak, saya Faiz, Pak, saya Dinda, mahasiswa Bapak, segala macam, ingin memohon izin, bertanya, segala macam. Itu cara penyajian pesan. Nah, di tulisan juga sama seperti itu. Jadi, perhatikan 5W1H-nya, perhatikan subjek, predikat, objek, keterangan pada kalimatnya, dan sebagainya. Kalau menjadi seorang PR, ingat baik-baik bahwa tujuan penulisan itu apakah kalian ingin to inform, to educate, to influence, atau to entertain, atau gabungan di antara kedua atau ketiganya. Jadi, yang paling saya menyoroti kasus RUU Cipta Kerja, dan banyak teman-teman dari angkatannya 18 itu status WhatsApp-nya mengenai RUU Cipta Kerja, Omnibus Law, dan sebagainya. Hati-hati teman-teman, ketika teman-teman ingin membuat status seperti itu, tujuannya untuk apa? Sama halnya dengan penulisan. Apakah ingin mengedukasi seseorang, ataukah ingin memberikan informasi, ataukah untuk mempengaruhi? Tapi kebanyakan mempengaruhi ya, karena bahasanya saya lihat teman-teman sangat-sangatlah proaktif, bukan provokatif ya, proaktif. Jadi aktif dalam menyampaikan suara-suara untuk pencegahan RUU Cipta Kerja. Itu sebagai satu contoh saja.
Nah, makanya teman-teman, ketika kalian membuat tulisan maupun buat status, itu pahami dulu sasarannya teman-teman. Yang ada di kontaknya teman-teman itu usianya usia berapa, jenis kelaminnya apa saja, kalau perlu etniknya bagaimana, wilayah tempat tinggalnya bagaimana, bahkan sampai kelas sosial dan kelompok sosialnya seperti apa. Saya yakin teman-teman inilah yang dikatakan sebagai bijak bermedia. Makanya bahasa tulisan itu sangat-sangatlah pelik, lebih susah daripada bahasa pada umumnya atau bahasa lewat verbal. Jadi bahasa tulisan itu harus dikonsep dulu. Kenapa? Ketika salah ketik atau salah pemaknaan saja, maka artinya sudah berbeda. Gitu ya. Nah, makanya teman-teman hati-hati ketika teman-teman membuat status ataupun membuat tulisan. Oke, sekarang ke PR-nya. Teman-teman, PR itu punya yang cetak, punya yang elektronik. Jadi ada tentukan media yang digunakan ketika kita menulis. Kalian sudah tahu surat kabar, majalah, newsletter, brosur, bahkan di elektronik ada radio, televisi, dan online. Nah, masalahnya adalah ketika teman-teman tadi 3 poin saja, bagaimana cara penyajian tulisan, kemudian siapakah sasaran tulisan tersebut, kemudian untuk apa tujuannya, itu harus benar-benar melingkupi. Maka, sebagai public relation, walaupun itu nanti kasusnya Omnibus Law atau sebagainya, yang paling penting adalah bagaimana tulisan tujuan penulisan itu tepat. Ini saya ambil dari Abdurrahman Writing tahun 2010, artinya 10 tahun yang lalu. Dia bilang bahwa apapun tujuan kita dalam menulis, apapun tujuan kita dalam menulis, untuk menginformasikan, untuk mengedukasi, untuk mempengaruhi, bahkan untuk menghibur, harus selalu dikaitkan dengan tujuan PR, yaitu sebagai upaya dalam meningkatkan citra perusahaan. At least PR writing yang kalian lakukan selama 2 pertemuan, ini pertemuan ketiga, itu adalah bagaimana teman-teman menulis untuk meningkatkan citra perusahaan. Titik. Ya. Jadi, teman-teman haruslah pandai-pandai memilih khalayak sasarannya seperti apa. Kedepannya, pertemuan-pertemuan kita tidak hanya akan mengenal tentang rilis, tapi mengenal produk-produk tulisan PR. Bedanya dengan cyber PR, kalau di PR writing itu spesifikasinya khusus untuk penulisan PR saja ya. Kalau yang di cyber PR itu beyond than that, jadi lebih dari itu. Makanya kemarin terakhir cyber PR tentang big data dan small data. Nah, terakhir ya. Terakhir dari pertemuan kali ini adalah saya ingin menekankan bahwa pada saat kalian menulis tentang PR, penentuan media itu sangat penting. Oleh karenanya, jangan salah menentukan media penulisan untuk public relation, kegiatan-kegiatan PR. Dah, aku nggak mau ngomong panjang lebar karena kalian pasti nanti bosan. Jadi kalau ada pertanyaan, biasa ya, sampaikan saja lewat WhatsApp, atau kalau kalian ada pertanyaan sekarang, silakan. Siapa yang mau tanya, monggo. Jadi materi pada pagi hari ini bagi yang baru masuk adalah, pertama, ketika kalian melakukan penulisan PR itu harus ada persiapan. Pertama, ditentukan dulu tujuan menulis itu apa. Kedua, cara penyampaian tulisannya seperti apa. Maksudnya cara penyampaian tulisan ini, apakah nanti gayanya adalah naratif, deskriptif, atau eksplanatif. Deskriptif kan menjabarkan, naratif kan memaparkan, eksplanatif itu nanti lebih kepada kalian menginformasikan atau membedah suatu kasus, kemudian kalian blow up, gitulah. Nah, tidak perlu pusing di penentuan pesan. Kenapa? Karena di penentuan penyampaian pesan di tulisan itu
Yang paling urgen adalah gaya penulisan teman-teman. Biasanya teman-teman kalau menulis menggunakan aku, saya, atau nama, atau kalimat pembuka yang dia hiperbolis. Hiperbolis itu kalian ke cara menulisnya adalah kalimat yang umum dulu, baru nanti ke khusus. Nah, dalam bahasa ilmiah nanti, bahasa ilmiah ya, bukan bahasa, kalau PR itu lebih ke artikel populer. Bahasa ilmiah nanti, kalimat-kalimat yang umum khusus, khusus umum itu dikenal dengan kalimat induktif dan deduktif. Induktif dari khusus ke umum, deduktif dari umum ke khusus. Itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Erwin kalau nggak salah di penulisan jurnal. Jadi paradigma penulisan itulah yang penting. Ingat, jika tidak ada yang dibaca, maka tidak ada yang ditulis. Nah, kemarin sudah ada rilis yang harusnya kalian kerjakan, tapi kayaknya baru sebagian mengerjakan. It's okay, karena pada nanti juga di e-learning kalian juga akan meluncur ke e-learning. Tapi untuk hari ini e-learningnya adalah tentang bagaimana kalian mengomentari pekerjaan teman-teman kalian. Misal, Rofi sudah menulis di e-learning, terus Faiz sudah menulis di e-learning, lalu Bagas udah, Munif udah, Cindy udah, Sekar sudah. Nah, kalian tentukan tulisan mana yang sudah melingkupi 3 hal tadi itu. Pertama, tujuannya jelas, cara penyampaian tulisannya bagus, kemudian yang ketiga adalah citra perusahaan itu benar-benar terjaga di situ. Jadi bukan masalah penentuan medianya, penentuan media nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang yang dibahas adalah bagaimana teman-teman dalam tulisan itu jelas tujuan penulisannya apa. Yang ditulis ulang kemarin itu loh, tujuan tulisannya apa, cara dia menyampaikan pesannya bagaimana, pesan tulisan itu, apakah sudah bisa dibaca oleh khalayak secara umum, atau tulisan itu hanya bisa dibaca oleh si penulis itu sendiri. Yang ketiga adalah, dia mengkaitkan dengan tulisan PR nggak? Maksudnya mengkaitkan, citranya dibagusin apa dijelekin gitu, dalam tulisan itu. Jadi, pada pertemuan kali ini, saya minta kalian bisa menganalisis tulisan teman kalian sendiri. Ya, yang sudah dikerjakan di e-learning pertemuan yang lalu. Cukup dengan 2 paragraf atau 3 paragraf, tidak usah banyak-banyak, analisislah. Nah, sederhananya, ketika tulisan satu orang, misalkan tulisan Faiz nih, itu banyak yang menganalisis. Santi menganalisis tulisan Faiz, Cindy menganalisis tulisan Faiz, Rofi menganalisis tulisan Faiz. Berarti bisa dipastikan bahwa tulisan Faiz itu ada 2 ranah. Dia jelek sekali atau dia bagus sekali. Nah, satu orang wajib menganalisis tulisan temannya satu. Jangan menganalisis tulisan diri sendiri. Random. Jadi, boleh ketika udah ada yang menganalisis tulisan Santi, kemudian si Rofi misalkan, Rofi menganalisis tulisan Santi, di bawahnya Faiz menganalisis hal yang sama juga. Tapi pasti saya yakin yang dianalisis dan gaya menganalisisnya berbeda. Kenapa saya melakukan ini? Karena di samping seorang PR harus menulis, dia juga harus bisa menganalisis. Gitu ya. Jadi, ketika saya siapkan platform e-learning hari ini, teman-teman langsung tugasnya sederhana, yaitu menganalisis tulisan rilis yang kalian rewriting di minggu pertemuan kemarin. Kalian analisis apakah penyampaian pesannya bagus, terus apakah tujuan tulisannya sudah jelas, dia mau menginformasikan, dia mau mengedukasi, dia mau mengaruhi, atau dia mau menghibur. Lalu, apakah ada citra yang dibangun di dalam tulisan teman-temanmu itu? 3 hal ya. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan mikrofonnya dinyalain. Jadi saya minta analisisnya teman-teman hari ini di e-learning. Monggo kalau ada pertanyaan. Pak. Ya.
Berarti ini kan di analisisnya itu kalau misalnya ada punya teman-teman tuh yang nggak dianalisis sama sekali itu gimana ya? Ya, Mungkin nggak nggak usah. menarik gitu. Jadi nggak. Oke. Nah, justru itulah yang menjadi poin analisisnya. Kenapa kamu bisa bilang tidak menarik dan sebagainya? Oh, soalnya saya jaga-jaga Pak, takut punya saya nggak ada dianalisis sama sekali. Woi. Juga. Tapi syaratnya nggak boleh janjian ya. Jadi harus benar-benar jujur, adil, dan terbuka ya. Kalau tulisannya nggak ada yang analisis, berarti kamu harus memperbaiki tulisan itu di next pertemuan yang akan datang. Oke? Pak. Oke. Ada lagi? Kalian hari ini? Ya, hari ini Pak. Biasanya Iya. keluar dengan. Enggak, hari ini harus ke kampus karena ada evaluasi PMB. Dapat 46 mahasiswa Pak ya komunikasi. Oke. Gimana Is? Ingin tanyakan? Sementara belum Pak. Oke, jelas ya? Gampang ya? Awalnya. Sip. Oke. Kiat-kiatnya Pak. Hari ini Pak. Semangat hari ini Pak. Kiat-kiat semangat hari ini. Yang pertama, teman-teman tetap jaga kewarasan, tetap sumeleh, katanya Faiz. Semeleh apa sumeleh, Nis? Semeleh. Sumeleh ya. Sumeleh itu senyum ya? Senyum. Semeleh itu ridho dari Allah gitu Pak. Oke. Jadi tetap jaga kewarasan. Salah satu jaga kewarasan adalah teman-teman jangan terlalu sering scrolling status atau status WhatsApp orang lain. Jangan terlalu sering ya. Jangan terlalu sering ya. Kalau mau scrolling aja, tapi jangan terlalu sering. Karena apa? Karena kalian menghabiskan waktu yang berharga teman-teman untuk kehidupan orang lain, bukan untuk kehidupan Anda sendiri. Dan itu rasanya sia-sia. Apalagi stalking mantan nggak boleh ya. Karena hidup ini pilihan. Gitu. Jadi bijaklah bermedia teman-teman. Gitu. Rembes. Apanya ini rembes? Nggak tahu loh dari tadi ini. Ambil. Oke. Oh ya, teman-teman, terima kasih bukunya sudah saya terima. Terima kasih Indonesia Terserah sudah diterima oleh wakil rektor juga. Mereka menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga kalian tetap mau berkarya, gitu kan? Terus apa lagi ya? Yang jelas teman-teman jangan bosan. Habis ini kuliah apa? Nggak ada ya? Kuliah bahasa Inggris, Pak. Oh, Inggris. Gimana caranya kuliah bahasa Inggris lewat Zoom juga? Belum tahu, Pak. Soalnya kemarin 2 kali pertemuan kosong. Oh. Digantungin Pak. Au. Tetap diteror ya. Jangan sampai nanti dosennya nyalain kalian. Biasanya dosen teror itu tetap diinformasikan, Pak, pertemuan nanti ngapain, pakai media apa gitu. Itu ya. Nah, terus kemarin tuh kan Pak ada jadwal. Nah, itu mau di-reschedule kan Pak. Padahal kan kelasnya kelas teori, tapi tuh waktu Sekar mau ganti jadwalnya tuh di SIMPT itu nggak ada, Pak. Jadinya yang muncul cuma mata kuliah prodi aja, mata kuliah univnya nggak ada. Kok bisa? Nah, itu. Makanya minggu kemarin nggak jadi pertemuan, gara-gara itu mau nge-reschedule jadwal, nggak bisa. Ya ampun, banyak ya dinamikanya ya. Oh, saya tekankan sekali lagi, bocoran ya teman-teman ya. Di mata kuliah saya, yang saya hitung adalah komentar diskusi penugasan di e-learning.
semakin kalian banyak berkomentar, maksudnya komentar kalian rajin, jadi tiap pertemuan ada Rofi, ada Sekar, ada Munif, ada Rifa, ada Cindy, itu berarti kalian dianggap masuk dan ada nilainya. Ketika kalian tidak melakukan tugas yang saya kasih, itu berarti teman-teman dianggap tidak masuk, kemudian ya sudah, berarti nilainya berkurang. Jadi, justifikasinya nilainya teman-teman tuh ada di e-learning, intinya itu. Gitu ya. Emang kurang ajar dosen satu ini. Nggak ada yang bilang. Oh, nggak ada yang bilang. Aku pikir ada. Semoga sehat, Pak. Panjang Ya. umur perjuangan. Oke, teman-teman, tetap kawal 61, 51, 72, dan 82 ya. Jadi, Jelasin Pak, ada yang nggak tahu itu Pak. oh iya deh. Yang tahu anak-anak cowok aja ya. Apa tuh? Kalau boleh tahu, apa namanya, kuliah yang lain kayak gimana Pak Bagio, Mas Akbar, Pak Erwin? Nggak ada Pak Bagio, Pak. Pak Bagio cuma atau Nikma yang Gitu. Ya sudah. Oke ya. Ada pertanyaan nggak? Nanti kita meluncur ke e-learning. E-learning jam, kalian akses 30 menit lagi aja deh. Ya. Saya buat dulu. Oke? Sarapan dulu, Pak. Oke. Itu terima kasih teman-teman. Semoga istiqomah kuliahnya, kurang 11 pertemuan lagi dari 14 pertemuan. Gitu. Terus kemudian nanti apa namanya, tolong teman-teman juga bisa upgrade ilmu juga. Maksudnya upgrade ilmu adalah bagaimana teman-teman mempelajari PR secara dalam, jadi jangan lupa baca buku PR. Oh, ada yang nge-hack slide saya nih. Maaf Pak, pencet Pak. Gak apa-apa. Sip. Itu ya teman-teman, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, Melta, thank you. Melta, apa kabar anak Bapak satu ini? Baik, Pak. Masih jadi follower setianya BTS dan Blackpink? Masih dong, Pak. Itu ya. Tadi pagi dia pecah rekor lagi dengan subscriber YouTube terbanyak nomor 2 di dunia. Iyalah, kalau ide saya itu bukan kaleng-kaleng. Oke, thank you teman-teman. Saya akhiri ya. Tetap sehat di sana. Iya, Pak. Kemudian nanti kita ke e-learning, saya kasih notis di grup public relation writing untuk nanti tugasnya teman-teman adalah mengomentari pekerjaan teman-teman yang lain. Begitu? Bisa kita akhiri? Bisa, Pak. Oke, thank you teman-teman. Munif, tetap sehat. Melta, Rival, Pak Ais, sehat semuanya. Rofi, Dinda, Sekar. Oh, Ya, bagus Pak. baru masuk. Cindy, Faiza, halo anak Bapak. Idris, apa kabar Idris? Santi, apa kabar? Baik, Pak. Coba nyalain kameranya. Sih bagus nih. Bagus datang nih. Gus, apa kabar Gus? Gus, connecting to ada. Oke, bagus nanti apa namanya, Gus, udah bisa nyambung Gus? Gus, bagus nanti tanya temennya ya, untuk itu apa namanya, tugasnya di e-learning apa gitu ya. Oke, Bagus, nah, Pak. ini bagus nih. Kita akhiri. Oke. Kita akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Thank you. Bisa live? Ya. Dadah. Dadah. Thank you very much. Thank you.